pimpinan dan seluruh jajaran LPMP Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi melalui reformasi birokrasi sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2018, LPMP Sulawesi Tengah telah mencanangkan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Pencanangan tersebut tentu saja diikuti berbagai upaya perubahan untuk mewujudkan birokrasi bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa langkah strategi yang menjadi fokus kami dalam membangun zona integritas adalah komitmen bersama pimpinan serta seluruh pegawai baik ASN maupun PPNPN tanpa terkecuali bergotong royong bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan melayani dengan hati. Kemudahan pelayanan sebisa mungkin kami menghadirkan sistem pelayanan yang dapat menyentuh langsung masyarakat dan berfokus pada kepuasan pelanggan yang berstandar serta diakses dengan mudah oleh pelanggan. Program inovasi kondisi COVID-19 dan selaras dalam era transformasi digital saat ini, banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan guna mendukung kemudahan pelayanan. Inovasi ini terus kami kembangkan. Tak lupa pula kami memberikan reward bagi pegawai yang berhasil mengembangkan inovasi tersebut. Monitoring dan evaluasi. Model ini penting untuk memantau dan mengukur keterlaksanaan program dan kegiatan sebagai bukti nyata bahwa upaya pembangunan zona integritas dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengelolaan media. Di era saat ini, keterbukaan informasi publik menjadi tuntutan bagi setiap organisasi melalui media cetak, elektronik seperti radio, website, media sosial lainnya. Kami melakukan publikasi agar LPMP Sulawesi Tengah dekat di hati para pelanggan dan masyarakat. Dalam membangun zona integritas, penting bagi pihak internal maupun eksternal memahami profil kinerja LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut penjelasan. LPMP Sulawesi Tengah adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Laut dan Migrasi. LPMP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun fungsi LPMP adalah yang pertama, melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional. Yang keempat, pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional. Yang kelima, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional. Yang keenam adalah pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan urusan-urusan administrasi.
berdasarkan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019, proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penataan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan 6 komponen pengungkit ini terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan berbagai dokumen pendukungnya. Berikut penjelasannya. Yang telah dilakukan dalam penerapan manajemen perubahan yaitu pertama, penyusunan tim kerja yang dilakukan sesuai SOP serta memperhatikan kriteria mampu bekerja sama tim dan berintegritas tinggi sehingga tercipta tim kerja yang solid dan handal. Kedua, penyusunan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan. Rencana pembangunan tersebut juga disosialisasikan kepada internal maupun eksternal melalui berbagai media seperti apel daring atau luring, banner, spanduk, siaran radio lokal, website, FB, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Ketiga, pemantauan dan evaluasi. Targetnya adalah seluruh kegiatan pembangunan zona integritas dan WBK. Olehnya, secara kontinu dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan berjalan. Laporan monet dan tindak lanjutnya dibuat secara bulanan. Selain itu, ada pula pelaksanaan asesmen internal oleh tim asesor internal yang bertugas menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen LKE. Yang keempat adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dalam upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja ini, pimpinan berperan sebagai role model, kemudian ditunjuk pula beberapa agen perubahan sehingga dapat membawa pengaruh positif dalam membawa semangat perubahan sesuai anggota organisasi. Semua organisasi wajib. Terdapat 6 hal yang telah kami terapkan pada area ini, yaitu pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kedua, menetapkan dan menerapkan pola mutasi internal serta melakukan monet penerapan mutasi internal tersebut. Kemudian ketiga, terdapat kesempatan hak bagi setiap pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, di mana pengembangan kompetensi pegawai tersebut disusun berdasarkan training need analysis. Kemudian keempat, penerapan kinerja individu. Kami memiliki penilaian kinerja individu yang dilakukan secara periodik, serta hasil penilaian kinerja tersebut menjadi dasar dalam pemberian reward. Kemudian kelima, penegakan aturan disiplin atau kode etik, kode perilaku pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keenam, memutakhirkan sistem informasi kepegawaian secara berkala. Ada 6 hal yang telah kami terapkan dalam upaya penguatan pengawasan ini, yaitu yang pertama, pengendalian gratifikasi, di mana secara aktif kami telah melakukan public campaign melalui berbagai media cetak maupun elektronik dan juga sosialisasi pada setiap kegiatan lembaga, baik luring maupun daring. Pengendalian gratifikasi tertuang dalam SK Kepala LPMP Sulawesi Tengah tentang pedoman pengendalian gratifikasi. Yang kedua, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Dalam hal ini, Kepala bersama SPI telah melakukan mendampingi unit kerja, menganalisis risiko, dan juga melakukan monet pengendalian risiko pada setiap unit kerja. Yang ketiga, implementasi kebijakan pengaduan masyarakat, serta melakukan monet penanganan atas pengaduan masyarakat pada setiap bulan dan juga setiap saat bisa dipantau melalui aplikasi ST4N Lapor. Yang keempat, penerapan whistleblowing system yang diinternalisasi dengan adanya pedoman penghargaan dan perlindungan pelapor serta melakukan monef setiap bulan. Yang kelima,
penanganan benturan kepentingan. Dalam hal ini, tim SPI telah melakukan identifikasi adanya benturan kepentingan serta membuat surat pernyataan komitmen bebas dari benturan kepentingan yang ditandatangani oleh semua pegawai. Yang keenam, penyampaian laporan harta kekayaan semua pegawai, yakni wajib lapor LHKPN dan LHKSN yang sudah dilaporkan. Beberapa hal yang telah kami lakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain yaitu menetapkan standar pelayanan publik, SOP pelaksanaan SPP, serta melakukan review atas SPP dan SOP tersebut. Yang kedua, budaya pelayanan prima. Setiap pegawai telah diberikan pelatihan budaya kerja dan pelayanan prima, serta membuat inovasi layanan yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan berupa pelayanan terpadu secara online. Kemudian yang ketiga, kami telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yang dapat diakses secara terbuka melalui web, serta menindaklanjuti hasil survei kepuasan pelanggan tersebut secara rutin. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kami pada komponen ini adalah yang pertama, keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, dan dalam pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja yang smart, serta ditangani oleh SDM yang selalu ditingkatkan kompetensinya. Pada tahun 2020, nilai LHS Sakit LPMP Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan predikat A dengan nilai memuaskan. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan, antara lain 1. Menetapkan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis sesuai Kemendikbud 154-P-2018 dan melakukan identifikasi sesuai keterkaitan dengan PDK, serta secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk proses penerapannya. 2. Pengukuran kinerja, kepegawaian, serta pelayanan publik dilakukan berbasis aplikasi e-office yang secara rutin pula dilakukan monitoring dan evaluasinya, seperti ESKP, SINDE, dan SININJA yang dilakukan untuk pengukuran kinerja tenaga PPNPN. Ketiga, keterbukaan informasi publik. Kami mengidentifikasi informasi-informasi organisasi yang penting dan layak untuk dipublikasikan sesuai dengan aturan yang ada, menetapkannya menjadi sebuah kebijakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan keterbukaan informasi.